بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير السادس من التفاسير بالمأثور ya, tafsirul Qur'anil Azim lil Imam Ibn Katsir rahimahullah taala ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dalam 3 bentuk ya. Pertama tarjamatul muallif, kedua adalah manhaj ya, manhaj dalam penulisan tafsirnya atau thariqah dalam penulisan tafsir. Kemudian beberapa isu ya, tapi di sini Syazali tidak menyebutkan dalam tema khusus nih. Sepertinya ketika menjelaskan thariqah langsung disebutkan bagaimana isu-isu tafsir yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi dijelaskan terkait dengan tafsir Mukatsir ya. Baik. Awal syai' ya, at-ta'rif bi muallif hadha tafsir. Qala Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala, muallif hadha tafsir huwa al-Imamul Jalil Al-Hafidz Imaduddin. Nah, ini lakop-lakopnya nih luar biasa. Imam Al-Jalil Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida ya. Beliau punya kunyah namanya Abul Fida. Nah, ismuhu Ismail ibn Amr. Ismu Ismail ibn Amr ibn Katsir ibn Daw ibn Katsir ibn Zara Al-Basri thumma Dimashqi ya. Dia namanya adalah Ismail ibn Amr ya. Dan tapi beliau terkenal dinisbatkan kepada kakeknya Katsir ya. Jadi namanya akhirnya Ibnu Katsir. Dan nisbat kepada 2 wilayah ya, Basri thumma Dimashqi. Jadi nisbat kepada Basrah dan Damaskus ya. Al-Faqih Syafi'i, ya, seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i ya, qadima Dimashq walahu sab'u sinin. Nah, beliau hijrah ke kota Damaskus, ibu kota Syria ya, saat masih berumur 7 tahun, ma'akhihi ba'da mauti abihi, ya, bersama saudaranya setelah ayahnya yaitu Amr ibn Katsir meninggal. Sami'a min ibni Syajnah atau Syahnah wal Amidi wa ibni Asakir wa ghairihim. Nah, mengambil riwayat ilmu dari Ibnu Syahnah wal Amidi wa ibni Asakir ya. Kamala Zamal Mizzi. Nah, beliau juga kemudian berguru kepada seorang ahli hadis namanya Al-Mizzi wa qara alaihi Tahdzibul Kamal. Yang kemudian juga membaca karya gurunya yaitu Tahdzibul Kamal yang nantinya shaharahu ala ibnatihi ya. Yang nantinya Imam Ibnu Katsir ini menikah dengan anak dari gurunya Al-Mizzi ya. Jadi istri beliau adalah anak dari Imam Al-Mizzi ya, pengarang kitab Tahdzibul Kamal ya, yang nanti kitab Tahdzibul Kamal ini akan dimukhtasar ya oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani menjadi Tahdzibut Tahdzib ya. Jadi Imam Ibnu Katsir ini berguru kepada mertuanya sekaligus ya. Nah, begitu juga beliau mengambil ilmu dari wa akhadha an Ibnu Taimiyah. Nah, mengambil ilmu juga dari Ibnu Taimiyah ya. Wa futina bi hubbihi, dan akhirnya beliau mendapatkan ujian karena cintanya kepada Ibnu Taimiyah ya, wa mtuhina bi sababihi, dan diuji juga bersama dengan Ibnu Taimiyah. Karena dalam sejarahnya Ibnu Taimiyah termasuk sosok ulama yang sering dipenjara. Maka beliau pun termasuk ikut mendapatkan ujian karena gurunya ini. Wa dzakara Ibnu Qadhi Syuhbah. Nah, kemudian Ibnu Qadhi Syuhbah menyebutkan dalam kitab Tabaqatnya, Tabaqatul Mufassirin ya, annahu kana lahu khususiyyah bi Taimiyah wa munadhalah anhu wa munadhalah anhu ya. Jadi Ibnu Katsir dikenal memiliki hubungan yang khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela gurunya ini ya, wattiba lahu fi katsir min ara'ihi, dan juga mengikuti banyak pendapat Ibnu Taimiyah. Wa kana yufti bi ra'yihi fi mas'alati thalaq, di mana beliau berfatwa dengan pendapat gurunya Ibnu Taimiyah dalam masalah thalaq ya. Masalah thalaq ini maksudnya adalah masalah ungkapan talak 3, apakah jatuh 1 talak atau 3 talak. Nah, di sini Ibnu Taimiyah berpendapat ungkapan talak 3 itu hanya menjatuhkan 1 talak. Nah, itu diikuti oleh muridnya Ibnu Katsir. Wamtahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diujilah beliau karena mengikuti pendapat gurunya ini karena bertentangan dengan pendapat jumhur ya. Wa qala Dawudi fi Tabaqatil Mufassirin. Nah, Dawudi juga menceritakan dalam Tabaqatul Mufassirin, kana qudwatul ulama wal huffaz, bahwa Ibnu Katsir adalah ya, teladan bagi para ulama dan para hufaz ya, para hafidz hadis, wa umda ahlil ma'ani wal alfaz, dan juga sebagai rujukan para ulama yang ingin mencari makna-makna atas tafsir ya. Wali ya masyiqata Ummi Shalih ba'da mauti Az-Zahabi. Kemudian beliau menggantikan Az-Zahabi yang menjadi grandmaster ya, istilahnya menjadi guru besar di Madrasah Ummu Shalih ya, menjadi guru besar di Madrasah Ummu Shalih setelah wafat guru besar sebelumnya itu Az-Zahabi. Az-Zahabi di sini ya akhwat bukan Zahabi pengarang At-Tafsir Mufassirun ya, yaitu Az-Zahabi pengarang kitab Mizanul I'tidal.
Wa ba'da mautis Subki, ya, dan setelah wafatnya Imam As-Subki, beliau akhirnya juga menjadi masyikhah atau guru besar di Madrasatul Hadis Al-Asyrafiyah, ya, mudda yasira tsumma ukhizat minhu, ya. Jadi beliau juga setelah wafatnya As-Subki menjadi guru besar di Madrasah Al-Asyrafiyah, ya, dalam waktu yang sebentar, tsumma ukhizat minhu, ya. Baik, ukhizat minhu itu mungkin kemudian beliau keluar darinya gitu, ya, tidak lagi menjadi guru di situ. Wa kana mauliduhu sanata 700, ya, au ba'daha bi qalil wa tufiya fi Sya'ban sanata 74 wa 700 min Hijrah. Jadi beliau ulama abad ke-8, lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Umurnya berarti sebanyak 74 tahun, ya, umurnya 74 tahun. Fadufina bi maqbaratis Sufiyah inda Syekhihi Ibnu Taimiyah. Dan kemudian beliau dikuburkan saat meninggal di pemakaman ulama-ulama Sufi, ya, di samping makam gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, wa kana qad kaffa basaruhu fi akhir umrihi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di mana beliau di akhir umurnya kemudian diuji dengan kebutaan matanya. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Jadi ini biografi singkat dari Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, bagaimana kedudukan ilmunya, ya, khususnya dalam bidang tafsir? Makanatu al-ilmiyah karena Ibnu Katsir ala mablaghin 'azim minal ilmi, ya, beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Wa qasyahida lahul ulama bi sa'ati ilmihi, yang dipersaksikan oleh banyak ulama akan luasnya ilmu beliau. Wa ghazarati madatihi khususan fit tafsir wal hadis wa tarikh, khususnya dalam 3 bidang, ya, bidang tafsir, hadis, dan sejarah. Qala anhu Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, berkata tentang beliau, ishtaghala bil hadis mutala'atan fi mutunihi wa rijalihi. Beliau mendalami ilmu hadis, ya, terkait dengan matan dan rawi-rawinya, wa jam'ut tafsir, ya, juga mengumpulkan tafsir Quran, wa syara'a fi kitabin kabirin fil ahkam lam yakmul, ya, lam yukammil. Kemudian beliau juga menulis karya dalam bidang fikih, ya, tapi belum disempurnakan. Wa jama'at tarikh. Nah, ini yang terkenal, ya. Dan beliau juga menulis kitab sejarah yang diberi nama Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Wa amila tabaqat asy-Syafi'iyah. Beliau juga menulis kitab yang menyusun ulama-ulama, ya, tabaqat Syafi'iyah. Wa syara'a fi syarhil Bukhari. Bahkan beliau juga sempat menyusun, ya, syarah Bukhari, ya. Wa kana katsir istihdar, banyak menghafal, ya, beliau banyak menghafal ilmu. Husnul mufakahah, ya, juga orangnya cukup bisa bercanda, ya, cukup baik, artinya istilahnya itu perangainya baik, ya, tidak terlalu kaku. Wasarat tasanifuhu fil biladi fi hayatihi, dan karya-karyanya itu juga terkenal, ya, tersebar di mana-mana bahkan sejak beliau masih hidup. Wa tafa bihan nas ba'da wafatihi, dan akhirnya juga banyak dimanfaatkan setelah beliau wafat. Walam yakun ala tariqil muhadditsina fi tahsilil awali wa tamyizil ali minan nazil. Nah, ini terkait ilmu hadis, ya. Ibnu Hajar mengatakan beliau tidak mengikuti metode muhaddisin dalam mencari riwayat-riwayat hadis, ya, sanad-sanad hadis, dengan membedakan antara rawi yang tinggi dan rawi yang rendah. Maksudnya rawi yang tinggi itu yang semakin sedikit rawinya kepada hadis itu lebih tinggi daripada rawi yang semakin banyak. Itu namanya disebut al-ali wan nazil dalam riwayat hadis, ya. Jadi kalau misalnya ada orang meriwayatkan hadis, ya, cuman meriwayatkan hadis cuman 3 rawi di atasnya, ya, tapi hadis yang sama diriwayatkan oleh 5 rawi, maka yang hadis yang diriwayatkan hanya 3 rawi namanya disebut dengan riwayat ali, sedangkan kalau yang lebih banyak itu namanya nazil, ya. Nah, di sini beliau tidak membedakan, pokoknya ya meriwayatkan hadis tanpa dilihat ali atau nazilnya. Wa nahu dzalika min fununihim, ya. Dan juga beberapa manhaj para muhaddisin dalam ilmu hadis, ya. Wa inna ma huwa min muhaddisil fuqaha. Tapi yang lebih tepat beliau mengikuti jalan para ahli hadis dari para ulama fikih. Jadi artinya para ahli hadis yang juga fokus dalam bidang hukum, ya. Wa qad ikhtasara ma'a dzalika kitab Ibnu Shalah walau fi fawaid. Nah, di samping itu, namun beliau juga telah meringkas karya Imam Ibnu Shalah, ya, Muqaddimah Ibnu Shalah dalam ilmu hadis. Ini salah satu kitab induk, ya, dalam ilmu hadis, bahkan bisa dikatakan kitab yang paling agung, ya, yang banyak diringkas dan disyarah oleh para ulama, di mana beliau sempat meringkas kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dalam bidang ilmu hadis, ya, walau fi fawaid, yang di dalamnya terdapat banyak faedah. Wa qala Az-Zahabi. Nah, kalau tadi adalah Ibnu Hajar, nah sekarang Az-Zahabi, ya, wa qala Az-Zahabi anhu fil Mu'jamil Mukhtas.
Ya waqala Zahabi anhu, ini Zahabi yang mana nih? Karena Zahabi sezaman dengan Ibnu Katsir ya. Jadi ini pengakuan dari sesama rekan ini ya, rekannya ya. Baik. Waqala Zahabi anhu fi al-Mu'jam al-Muqtas, al-Imam al-Mufti al-Muhadditsul Bari' faqihun mutaqannin. Seorang faqih yang banyak ahli dalam bidang ilmu, muhadditsun mutqin, ya, seorang muhaddits yang hafalannya kuat, mufassirun naqal, seorang mufassir yang banyak meriwayatkan, naqal banyak meriwayatkan ya tafsir-tafsir, walahu tasani mufidah, yang juga memiliki banyak karya yang bermanfaat. Ya. Wa dzakarahu sahibu syajaratiz zahab, syajarat az-zahab, nah, ini kitab biografi juga ya. Pengarang kitab syajarat az-zahab al-Imadi kalau nggak salah nama pengarangnya. Atau Ibnul Imad ya. Mengatakan karena katsir istihdar ya, qalilun nisyan jayyidul faham. Nah, jadi banyak menghafal ilmu, sangat sedikit sekali lupa ya, dan juga pemahamannya sangat baik. Wa qala Ibnu Habib fihi ya, zaimu arbabi at-ta'wil ya, seorang pemimpin dalam bidang tafsir, sami'a wa jama'a wa sannaf, yang mendengarkan banyak riwayat, mengumpulkan banyak riwayat dan menulis ya banyak ilmu. Wa atrabal asma' bil fatwa wa syanaf, ya juga kemudian banyak mengeluarkan fatwa yang diikuti orang yang mendengarnya ya. Wa haddatsa wa afada, banyak meriwayatkan hadis dan memberikan faedah. Wa tarat awraqu fatawihi fil bilad, lalu kemudian tulisan-tulisan yang berisi fatwanya tersebar ya di berbagai wilayah. Washtahara bil dhabti wat tahrir, terkenal sebagai seorang ulama yang sangat teliti. Wantahat ilaihi riyasatul ilmi fit tarikh wal hadis wat tafsir, dan kemudian puncak keilmuan berakhir pada dirinya pada masanya ya untuk bidang ilmu sejarah, hadis dan tafsir. Waqala fihi ahadu talamizihi Ibnu Hajji ya. Kemudian salah seorang muridnya Ibnu Hajji memberikan kesaksian ya, ahfazu man adraknahu li mutudil hadis. Ya, orang yang paling hafal dari berbagai macam matan-matan hadis yang kami ketahui. Ya, wa arafuhum bi jariha wa rijaliyah, yang paling tahu tentang kualitas rawinya ya, wa sahihnya wa saqimnya, dan kemudian status riwayatnya sahih atau dhaif. Bahkan aqranuhu wa syuyukhuhu ya'tarifuna lahu bidzalik. Bahkan ulama-ulama yang semasa dengannya dan rekan-rekannya mengakui keilmuannya ini tadi ya. Nah, ini pengakuan muridnya nih, berarti kan betul-betul menyaksikan langsung ya pengakuannya ini. Wa ma'arifu anni ijtama'tu bihi ala kasrati taraddudi alaihi illa wastafadtu minhu. Dan tiadalah ya aku ini senantiasa terus bolak-balik berkumpul bersamanya, ya kata Ibnu Hajji tadi, kecuali pasti aku akan banyak mendapatkan faedah ketika bertemu dan berkumpul dengan Ibnu Katsir ya. Wa ala jumlah, kesimpulan akhirnya ya, fa ilmu Ibnu Katsir yatajalla bi wuduhin liman yaqra tafsirahu aw tarikhahu. Maka secara umum nih, kalau kita ingin betul-betul merasakan ya luasnya ilmu Imam Ibnu Katsir dan tampak jelasnya kualitas ilmu Ibnu Katsir ini, nah, maka dengan kita membaca tafsir dan kitab sejarahnya ya Al-Bidayah wa Nihayah, itu sudah menjadi dua saksi yang menunjukkan keilmuannya luar biasa. Wa huma min khairi ma ullifa. Karena dua karya ini dalam bidang tafsir dan sejarah adalah karya yang paling baik yang disusun ya, wa ajwa dan ma akhraja linnas, ya, juga yang sangat bagus untuk dibaca oleh banyak manusia. Baik. Ini apa namanya, kedudukan yang mulia dan keilmuan yang luar biasa dari Imam Ibnu Katsir. Nah, di sini ada catatan terkait dengan karya Ibnu Katsir ya. Wa qad qama al-marhum Asy-Syaikh Ahmad Syakir bi tab'a hadzal kitab akhiran ba'da an jarradahu min asanid. Ya, jadi di sini Imam Asy-Syaikh Ahmad Syakir ya telah mencetak kitab tafsir Ibnu Katsir ya, setelah beliau membuang beberapa sanadnya. Jadi meringkas ya. Maksudnya di sini mungkin Asy-Syaikh Ahmad Syakir ini meringkas tafsir Ibnu Katsir dengan membuang sanad-sanadnya dan mencukupkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya dari ulama-ulama salaf. Baik. At-ta'rifu bihadza tafsir wa tariqatul muallifin fi. Nah, setelah kita bicara biografinya ya, sekarang kita masuk kepada yang kedua, bagaimana manhaj Ibnu Katsir dalam menulis tafsir Al-Qur'anil Azim ya. Faqala Syadz-Dzahabi tafsir Ibnu Katsir min asyhari ma duwina fi tafsir al-ma'thur. Jadi tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang paling masyhur ya, terkait dengan tafsir yang ditulis berdasarkan pendekatan bil ma'thur. Wa yu'tabaru fi hadhihi an-nahiyah al-kitabut tsani ba'da kitab Ibnu Jarir. Nah, bisa dikatakan kitab Ibnu Katsir ini, Tafsir Qur'anil Azim, adalah kitab kedua yang terbaik ya dalam bidang tafsir bil ma'thur setelah kitab Ibnu Jarir ya. I'tana fi mu'allifuhu bir riwayah an mufassiris salaf, yang mana sang mufassir yaitu Imam Ibnu Katsir
memfokuskan penafsirannya hanya dengan mengambil tafsir dari kalangan salaf, fafassara fihi kalamullah ta'ala bil ahadits wal athar ya musnada ila ashabiha. Yang mana beliau menafsirkan Al-Qur'an ya dengan hadis-hadis dan asar para sahabat tabi'in yang ada sanadnya kepada yang mengucapkannya. Ma'al kalam amma yahtaju ilaihi jarhan wa ta'dilan, termasuk memberikan catatan terhadap riwayat tersebut ya dengan menilai rawinya dari sisi ilmu jar wa ta'dil ya. Waqtu bi hadza tafsir ma'a ma'alim tafsir al-Baghawi. Nah, ada yang menerbitkan kitab tafsir ini ya bersamaan dengan kitab Ma'alimut Tafsir, maksudnya Ma'alimut Tanzil ya, karya Imam Al-Baghawi. Jadi ada yang mencetaknya dalam satu cetakan dua kitab tafsir ini. Tsumma tubi'a mustaqillan fi arba'ati ajza' kibar. Lantas kemudian tafsir Ibnu Katsir dicetak secara mandiri ya sebesar 4 jilid ya. Yang masyhur ada sebenarnya macam-macam ya, ada 4 jilid. Kalau hari ini kita lihat PDF-nya saja ya, ada yang 10 jilid, ada yang 4 jilid ya, apalagi kalau ada tahqiqnya dan seterusnya ya. Nah, ini banyak ya. Tapi di zaman Syekh Zahabi jumlahnya ada 4 jilid ya. Oh, ini yang tadi saya baca ini ya. Yang tadi kemudian salah satunya diringkas oleh Ibnu Ahmad Syakir dengan membuang sanadnya ya. Dengan membuang sanadnya salah satu yang dicetak berupa tafsir Ibnu Katsir. Wa qad qaddama lahu mu'allifu bi muqaddimah tawilah hammah. Yang mana Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya itu telah membuat satu muqaddimah yang cukup panjang tapi sangat penting. Ya ta'arradu fiha li katsir min al-umur allati laha ta'alluq wa ittisabil Qur'an wa tafsirih. Yang mana beliau menulis dalam muqaddimahnya itu banyak hal ya yang memiliki hubungan dengan Al-Qur'an dan tafsirnya. Walakin aghlabu hadhihi al-muqaddimah ma'khudun bi nafsihi min kalami Syaikh Ibnu Taimiyah alladzi dzakarahu fi muqaddimatihi fi ushul tafsir. Tapi kebanyakan dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengambilnya secara nas langsung dari perkataan gurunya Ibnu Taimiyah ya. Perkataan gurunya Ibnu Taimiyah yang menulis kitab Al-Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Jadi gurunya menulis kitab Al-Muqaddimah fi Ushul Tafsir, banyak dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Muqaddimah Tafsir Al-Qur'anil Azim. Walau pada qara'tu fi hadzal tafsir fawajadtu yamtazu fi tariqatihi. Nah, sekarang apa manhaj yang digunakan ya? Apa keistimewaan tafsir Ibnu Katsir berdasarkan kajian Syekh Zahabi? Bi annahu yadhkurul ayah. Yang pertama Ibnu Katsir menyebutkan ayat, tsumma yufassiruha bi ibarah sahla mujaza, lalu menafsirkannya dengan lafaz yang yang ringan, yang ringkas ya. Wa in amkana taudil ayat bi ayatil ukhra. Kalau memungkinkan maka ayat akan ditafsir oleh ayat yang lain ya, dzakaraha wa qarana bai ayatain, lalu kemudian beliau bandingkan antara dua ayat hatta yatabayyana al-ma'na wa yadhharu murad ya, sampai kemudian maknanya menjadi jelas. Wa huwa syadidul inayah bi hadzal naw' min at-tafsir alladhi yusammunahu tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Beliau sangat betul-betul fokus ya dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan ayat Al-Qur'an yang disebut dengan tafsir Qur'an bil Qur'an ya. Wa hadzal kitab aktsaru ma urifa min kutubit tafsir saddan lil ayatil mutanasibah fil ma'na wahid. Jadi ini merupakan kitab tafsir ya yang paling banyak memberikan konsentrasi untuk menemukan hubungan ya antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam makna yang sama ya. Jadi ini termasuk referensi tafsir Quran bil Quran ya. Jadi kalau kalian misalnya ingin menulis skripsi, ya bisa juga nih mengangkat ya tafsir Quran bil Quran di tafsir Ibnu Katsir misalnya, dilihat bagaimana munasabah antara ayat dan ayat yang dibandingkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Summa ba'da an yafrugha min hadza kulluhu. Nah, setelah beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya, yashra'u fi syardil ahadits al-marfu'ah allati tata'allaqu bil ayat. Lalu beliau kemudian menyebutkan hadis-hadis ya yang marfu'. Hadis marfu' itu artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi yang terkait dengan ayat ya, wa yubayyinu ma yuhtajju bihi wa ma la yuhtajju bihi minha. Lalu menjelaskan mana hadis yang bisa dijadikan dalil dan mana yang tidak ya. Tsumma yardufu hadza, lalu kemudian dikuatkan ya riwayat hadis tadi dengan aqwalus sahabah wa tabi'in wa man yalihi min ulama'is salaf. Jadi beliau juga menukil asar dari sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya dari kalangan ulama salaf ya. Wa Najib Ibnu Katsir yurajjih ba'dul aqwa ala ba'dil. Kita dapati Ibnu Katsir juga memberikan tarjih ya terhadap pendapat yang berbeda. Wa yatufu ba'dul riwayat wa yusahihu ba'dul akhar minha, dan juga memberikan penilaian riwayat yang dhaif ataupun yang sahih. Wa ya'dilu ba'dul ruwa wa yujarrih ba'dul akhar. Termasuk beliau pun memberikan penilaian positif ya, ta'dil kepada sebagian rawi ataupun penilaian negatif ya, tajrih kepada sebagian yang lain. Wa hadza yarji ila ma kana alaihi minal ma'rifah bi fununil hadits wa ahwalir rijal. Dan ini semua
adalah berkat dari ilmu beliau yang sangat menguasai ya ilmu hadis dan juga ilmu tentang rijal hadis. Wa katsiran ma naji Ibnu Katsir yanqulu min tafsir Ibnu Jarir. Nah, ini beberapa referensi ya, Pak ya. Beberapa referensi tafsir yang sering dirujuk oleh Ibnu Katsir. Pertama adalah tafsir Ibnu Jarir. Yang kedua tafsir Ibnu Abi Hatim ya, dan yang ketiga tafsir Ibnu Athiyah yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi beliau juga merujuk tafsir Ibnu Athiyah yang wafat pada abad ke-5 dan Imam Ibnu Katsir termasuk ulama abad ke-8. Wa ghairuhum mimman taqaddamah, dan juga ulama tafsir lainnya. Wa mimma yamtazu bihi Ibnu Katsir, nah di antara hal istimewa lainnya dalam tafsir Ibnu Katsir ini, annahu yunabbihu ila ma fi tafsir al-ma'sum min munkaratil Israiliyah. Nah, ini sisi positifnya juga ya, bahwa beliau juga memperingatkan ya di dalam tafsir Ma'sur kemungkaran-kemungkaran yang muncul dari riwayat Israiliyat. Ya, wa yuhadziru minha ala wajhi ijmal taratan wa ala wajhi ta'yin wal bayan li ba'd munkarati taratan ukhra. Yang kadangkala beliau menjelaskannya secara global ya, tapi juga kadangkala menjelaskannya secara rinci ketika menjelaskan sejumlah riwayat yang munkar ya yang datang dari Israiliyat terhadap tafsir Quran ya. Pemasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayati 67 ya wa ma ba'da min suratil Baqarah. Nah, ini misalnya seperti beliau menafsirkan kisahnya penyembelihan sapi di masa di masa Nabi Musa ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara ila akhir kisah narahu yaqussu lana qissah tawila wa gharibah. Ya, kita dapati dalam tafsirnya beliau mengisahkan ya kisah yang panjang dan aneh antala bihim lil baqaratil makhsusah wa an wujudihim laha inda rajul min Bani Israil. Ya, tentang kisah bagaimana Bani Israil mencari sapi betina ya untuk kemudian menjalankan perintah Nabi Musa tadi, dan bagaimana mereka sulit mendapatkannya hingga didapati dari seorang laki-laki dari Bani Israil ya, kana min abarrin nasi bi abihi, yaitu seorang yang sangat berbakti kepada ayahnya. Ila akhiri atau wayarwi kullama qila fi dzalika an ba'di ulama salaf. Lalu beliau meriwayatkan ya beberapa perkataan dan pendapat ulama salaf terkait dengan kisah ini. Summa ba'da an yafrugha min hadza kullu yaqulu manassu. Nah, ini poinnya di sini nih ya. Nah, setelah beliau menyebutkan riwayat Israiliyat, menyebutkan pendapat para ulama salaf terkait dengan riwayat itu, nah lantas beliau kemudian memberikan komentar, wa hadhihi siyaqat an Ubaidah. Nah, jadi siap di sini maksudnya ungkapan-ungkapan yang sebelumnya disebutkan itu diriwayatkan dari dari Ubaidah wa Abil Aliyah wa Suddi wa ghairihim fiha ikhtilaf. Ya, di situ ada di dalamnya terdapat banyak perbedaan, wa dhahir annaha ma'khuzah min kutubi Bani Israil. Jadi perkataan-perkataan yang tadi diambil itu datang dari Ubaidah, Abil Aliyah, As-Suddi ya, dan perkataan itu satu sama lain bertentangan, ya maka secara zahir kata Syekh Az-Zahabi Ibnu Katsir bahwa itu semua diambil dari Israiliyat ya. Wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la tusaddiq wa la tukadzdzib. Ya, jadi ini merupakan riwayat yang boleh saja kita menukilnya, boleh saja kita mengambil riwayat Israiliyat gitu ya, tapi dengan catatan jangan selalu dibenarkan atau jangan juga didustakan. Ya, jangan terlalu dibenarkan dan jangan didustakan. Falihada la yu'tamadu 'alaiha illa ma wafaqal haqq indana wallahu a'lam. Karena itulah riwayat Israiliyat tidak akan kita ambil sepenuhnya ya, kecuali kalau dia sejalan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini satu sikap yang tegas ya dari Imam Ibnu Katsir terkait dengan Israiliyat ya. Tapi ini secara global beliau menjelaskan posisinya. Baik. Wa mathalan ya inda tafsirihi di awal suratil Qaf ya. Nah, begitu juga kita dapati ketika beliau menafsirkan surat Qaf ya. Narahu ya'ridu li ma'na hadzal harf di awal surah Qaf ya. Kita dapati beliau menafsirkan makna huruf Qaf ini ya di awal surah Qaf. Wa yaqul, dan beliau berkata wa qad ruwiya an ba'di salaf annahum qalu Qaf jabalun muhitun bi jamil ardi yuqalu lahu jabalun Qaf ya. Ada sebagian salaf ya mengatakan bahwa Qaf di sini maksudnya adalah gunung ya yang sangat besar yang dia muhit bi jamil ard ya. Gunung yang meliputi yang berada di sekeliling bumi yang sangat besar yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Jabal Qaf ya, Gunung Qaf. Wa ka'anna hadza wallahu a'lam min khurafat Bani Israil. Nah, lalu kemudian Ibnu Katsir memberikan komentar ya bisa jadi wallahu a'lam ya ini merupakan khurafat ya, dusta dari riwayat Bani Israil gitu ya. Allati akhadha anhum mimma la yusaddaq wa la yukadzdzab. Yaitu riwayat-riwayat Israiliyat yang itu diambil dari mereka yang tidak bisa kita benarkan seutuhnya ataupun kita dustakan. Wa indi anna hadza wa amsaluhu wa asbahu min ikhtilati ba'dhi zanadiqatihim. Namun menurutku kata Imam Katsir, ya riwayat-riwayat yang semisal seperti ini buat-buatan
orang-orang Bani Israel ya, atau buat-buatan ahli kitab yang dikategorikan jindik mereka. Jadi buat-buatan orang yang ingin merusak agama gitu ya. Yalbasu nabi ala nasi amrodinihim. Atau yulbisuna, ya yulbisuna bihi ala nasi amrodinihim, yang membuat ilbas, talbis ya, yang membuat apa namanya ya kedustaan untuk merusak agama seseorang. Ya. Kama fara fi hadhil ummah ma'a jalalati qadari ulama'iha wa hufadhiha wa immatiha hadis an Nabi SAW. Ya, sebagaimana banyaklah orang-orang yang kemudian meriwayatkan hadis-hadis palsu ya yang disandarkan kepada Rasul, bahkan hadis-hadis itu pun diriwayatkan oleh para ulama-ulama kita, para hafiznya dan imam-imamnya. Ya. Artinya ada apa sebelum diketahui kepalsuannya gitu. Wa ma bil ahdi min qadim. Ya, pakai fabi ummati bani Israil ma'atul madana. Ini adalah generasi umat yang baru beberapa abad yang bisa saja ditemukan hadis palsu, apalagi dengan Bani Israel yang telah melalui zaman yang sangat panjang ya, dan sedikitnya qillatul hufat wan naqat fihim, dan sedikitnya para penghafal riwayat Israiliyat yang sikoh gitu ya, dan juga para pengkritik riwayat mereka. Belum lagi wasyurbuhum al-khumur, belum lagi karena mereka minum khamar, wa tahrif ulamaihim al-kalim an mawadi'ihi. Ya, belum lagi kemudian Al-Quran menginformasikan kalau ulama mereka sendiri yang memang sengaja merubah-rubah Taurat ya, wa tabdil kutubillah wa ayatihi, dan juga merubah kitab Allah dan ayat-ayatnya. Nah, wa innama, nah ini jadi pada poin ini Syekh Ibnu Katsir mengatakan ya inilah asal Israiliyat gitu ya. Sumbernya itu tidak bisa dibenarkan seutuhnya karena bersumberkan dari orang-orang yang merusak agama ya. Tapi kenapa pertanyaannya ya, syariat kita membolehkan menukil Israiliyat ya. Wa innama abah syari'ar riwayah anhu fi qawlihi wa haditsu an bani Israil wala haraj. Ya, tapi kenapa kita boleh meriwayatkan Israiliyat ya berdasarkan perkataan Nabi haditsu an bani Israil wala haraj? Ya fi maqad yajuzuhu al-aqal, yaitu maksudnya adalah terkait dengan riwayat-riwayat yang masih bisa masuk akal gitu ya. Fa amma fi ma tuhilul aqal, adapun untuk riwayat yang tidak diterima oleh akal sehat, ya mustahil akal sehat menerimanya, wa yahkumu fihi bil butlan, dan juga dihukumi kebatilannya, wa yaghlib ala dzunun ya kadzibahu, dan kemudian berdasarkan prasangka kuat lebih dekat kepada dusta, falaysa min hadzal qabil. Maka ini bukanlah riwayat yang dimaksudkan oleh Nabi haditsu an bani Israil wala haraj. Nah, ini sikap kerasnya Imam Ibnu Katsir ya terhadap riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam. Baik, kama nulahid ala Ibnu Katsir annahu yadkhulu fil munaqasha al-fiqhiyah. Nah, masalah lainnya ya, Pak ya. Kalau tadi sikap Imam Ibnu Katsir ya terhadap Israiliyat ya. Sikap beliau terhadap Israil. Jadi di sini ada beberapa isu yang disebutkan secara sahban ya, secara langsung oleh Ibnu Katsir, oleh Syekh Zahabi ketika menjelaskan manhaj. Yang pertama Israiliyat, yang kedua masalah persoalan perdebatan fikih ya. Karena Imam Ibnu Katsir termasuk ulama besar dalam mazhab fikih Syafi'i ya. Nah, kita pun dapati bahwa Ibnu Katsir ya daqulu fil munaqashat al-fiqhiyah. Beliau pun masuk ya ke dalam perdebatan-perdebatan fikih, wa yadhkuru aqwal ulama wa adillatuhum, dan menjelaskan pendapat para ulama dan dalil mereka indama yashau ayat min ayatil ahkam, yaitu ketika menafsirkan ayat-ayat hukum ya. Wa in syi'ta antara mitana lidzalika farji ilaihi inda tafsiri qaulihi ta'ala fil ayati 185. Nah, kalau ingin tahu bagaimana bentuk beliau memperdebatkan atau mendiskusikan ya perdebatan tentang beberapa masalah fikih, nah ini Syekh Az-Zahabi menginformasikan kita bisa membaca tafsir surah Al-Baqarah dalam tafsir beliau ayat 185 ya, faman syahida minkum musyahra faljasum faman kana maridun aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra fa innahu dzakara arba'a masail. Nah, ayat ini terkait dengan masalah puasa ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan 4 masalah tata'allaqu bi ayat ya, wa dzakara aqwal ulama fiha, lalu menyebutkan pendapat ulama dalam 4 masalah ini, begitu pula dalil-dalil mereka ala mazhabu ilaihi ya, warji ilaihi. Kemudian juga silakan baca dalam tafsir surat Al-Baqarah ya ayat 230. Nah, ini masalah fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiya zaujan ghairah. Nah, ini tentang masalah talak 3 ya dan nikah tahlil. Nah, masalah talak 3 dan nikah tahlil, fa innahu qad ta'arrada lima yushtaratu fi nikahi zaujil muhallil. Ya, di mana beliau menjelaskan tentang dalam tafsir ayat ini syarat nikah muhallil ya, menikahi seorang istri yang sudah ditalak 3, dan beliau menyebutkan aqwal ulama dan dalil mereka ya. Baik. Wahakadza, tapi di sini nggak dijelaskan ya, dalam ini semacam ihalah ya, atau semacam Syekh Az-Zahabi ya mempersilahkan kita saja langsung membaca kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Ini sebagai satu contoh ayat yang beliau akan kita temukan
melakukan munaqasyah fiqhiyah ya dalam masalah ayat-ayat hukum. Wa hakadha yadkhul Ibnu Katsir fi khilafatil fuqaha, ya beginilah Ibnu Katsir termasuk sangat konsen juga menyebutkan dalam tafsirnya perdebatan para ulama fikih, ya, wa yaqudu fi madzahibihim wa adillatihim. Bahkan beliau pun kemudian mendalami perdebatan mazhab dan dalilnya masing-masing. Kullama takallama an ayatin laha ta'alluq bil ahkam. Setiap kali menafsirkan ayat yang ada hubungannya dengan hukum. Karena tadi ya di samping itu beliau juga kan adalah muhadditsul fuqaha, ya, seorang ahli hadis yang juga konsen dalam bidang fikih, ya. Walakinnahu ma hadza muqtasidun muqillun la yustif kama aslafa ghairuhu min fuqaha'il mufassirin. Tapi meski demikian ada sisi positifnya, beliau muqtasid, ya, adil, maksudnya ya pertengahan, tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu berlebihan, ya, sebagaimana para ahli tafsir yang memang menafsirkan Al-Qur'an hanya untuk mencari aspek fikihnya saja. Nah, jadi beliau membahasnya namun dengan muqtasidun muqil, ya, ringkas dan juga pertengahan, tidak terlalu berlebihan, ya. Wabil jumlah, nah kesimpulannya fa inna hadza tafsir min khairi kutubit tafsir bil ma'thur. Kesimpulannya ini adalah kitab tafsir yang paling baik ya dalam bidang tafsir bil ma'thur. Wa qasyahidalahu ba'dul ulama, ya, dan telah diberi kesaksian bahwa ini tafsir yang sangat agung, ya, di antaranya faqala Suyuti fi zaili tazkiratil huffaz, ya, wa Zurqani fi syarhil mawahib, yang mana ada dua ulama nih memberikan kesaksian terhadap tafsir Ibnu Katsir, ya, Suyuti dalam kitab Zail Tazkiratul Huffaz dan Imam Az-Zurqani dalam kitab Syarhul Mawahib, di mana dua ulama ini mengatakan innahu lam yu'allaf ala namatihi mithluhu, ya, tidak ada yang menulis tafsir dengan metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir sebelumnya. Jadi ini adalah tafsir yang baru, tafsir yang menggunakan metode yang unik yang belum ada yang menulis sebelumnya, sebelum Imam Ibnu Katsir itu sendiri. Baik, nah inilah ya tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir terbaik dalam bidang tafsir bil ma'thur setelah tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Bahkan ada sebagian ulama, ya, itu mengatakan ringkasan tafsir Ibnu Jarir itu dari aspek riwayat yang sahih adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Jarir kan tafsirnya sangat besar, lengkap gitu, ya, riwayatnya sangat banyak. Nah, itu kalau ingin membaca ringkasannya, nah, bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir ini. Dan tafsir ini pun juga banyak diringkas, ya. Di antara yang meringkas tafsir ini seorang ulama yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, ya, dan termasuk yang kalian pelajari kitabnya, yaitu kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Kalian tahu, ya, akhwat, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang kalian juga belajar kitabnya di Al-Hikmah, namanya siapa? Ya, akhwat, kalian belajar kitab Rawa'i al-Bayan. Manil mu'allif? Ali As-Sabuni. Muhammad ibn Ali As-Sabuni, ya. Nah, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sabuni juga termasuk yang meringkas kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi beliau punya kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, jadi kalau ini kan 4 jilid, ya, 4 jilid. Kalau mau baca ringkasannya ya bisa dibaca di Mukhtasar Ibnu Katsir karya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sabuni. Mungkin cuma 1 atau 2 jilid, ya. Baik, nah, hadza huwa at-tafsir bil ma'thur as-sadis, ya, tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala.